Pria kelahiran Ujung Pandang pada 30 Januari 1964 ini sejak kecil sudah diberikan kebebasan berpikir dan berekspresi oleh orang tuanya. Saat berusia 5 tahun, Dani kala itu membuat rumah di atas pohon di sekitar rumahnya. Selanjutnya, pada usia 6 tahun, Dani kembali membuat bunker kecil dengan menggunakan papan kayu sebagai penyangga. Sang ayah pada saat itu tak pernah melarang Dani untuk merancang sesuatu. Namun sebaliknya, mendukung karya-karya pria yang saat ini berusia 57 tahun. Hal itulah yang terbawa hingga sekarang, sehingga ada warisan kebebasan berpikir yang ditinggalkan orang tua Dani kepada dirinya. Memang waktu kecil, seperti saya ceritakan sebelum-sebelumnya, saya lahir di sini, di Kompleks Pertanian, rumah saya di lorong. Waktu itu kalau saya pergi jalan, saya sering memang lihat halaman ini, wah mudah-mudahan rumah saya seperti ini, itu mimpi. Kemudian memang yang paling menarik adalah karena saya bersyukur punya orang tua yang memberi saya kebebasan berpikir. Nah, kebebasan berpikir ini diantaranya adalah kebebasan untuk berkreasi. Contoh, bahwa saya waktu umur 5 tahun bikin rumah di atas pohon. Kemudian saya sendiri nginap di atas pohon itu. Nah, ayah saya tidak melarang saya, tapi dia menunggu di bawah pohon, menunggu saya tidur, dan ayah saya tidak tidur. Karena hanya untuk memberi saya ruang untuk mencoba apa yang saya idamkan atau rancangan saya. Kemudian setelah itu umur 6 tahun saya bikin ruang di dalam tanah. Ya, waktu itu bayangkan kalau balok-baloknya runtuh, saya pasti terkubur dalam tanah. Saya suka begitu, bikin sesuatu kemudian saya nikmati sendiri. Dan ayah saya tidak tidur, hanya menunggu saya tidur di bawah bunker yang saya buat untuk memuaskan bahwa masa kecil saya, memuaskan karya saya pada saat kecil itu. Menjadi sebagai orang nomor 1 di Kota Makassar saat ini, Dani Pamanto bertekad untuk mendongkrak posisi Kota Makassar yang saat ini berada di ranking 94 Smart City dunia. Dani berharap dengan program Sombere Smart City yang tengah digodoknya saat ini akan mampu memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi. Jika hal itu terjadi, maka pendapatan asli daerah atau PAD dengan segala penggerak kesejahteraan rakyat akan bergerak secara otomatis, termasuk persoalan pengangguran yang bisa diminimalisir. Sementara itu, Dani Pamanto punya mimpi dengan menjadikan Makassar 2 kali tambah baik. Dani ingin apa yang telah ia perbuat sebagai wali kota saat ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Salah satunya yakni program pemerintah di masa pandemi saat ini, yakni Makassar Recover yang berfungsi mengendalikan Kota Makassar tahan terhadap COVID-19, baik dari sisi kesehatan, sosial maupun dari sisi ekonomi. Kami berharap bahwa posisi Makassar sebagai tulang punggung Smart City di Indonesia, bahkan salah satu pionir di ASEAN, karena kami masuk membernya 3 kota yang diakui masuk dalam member Smart City ASEAN, ya tentunya paling tidak dengan Sombere Smart City ini akan mampu memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi. Contoh, dalam 4 bulan bisa naik 4%. Itu kan satu tanda bahwa insya Allah ke depan kita bisa mengembalikan 8% kemajuan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang dimiliki oleh Kota Makassar. Kalau itu terjadi, maka PAD dan segala penggerak-penggerak kesejahteraan rakyat itu akan bergerak secara otomatis, termasuk pengurangan pengangguran di dalamnya. Nah, maka dengan itu salah satu yang kami buat adalah sistem keterkaitan antara pendapatan, belanja, dan kesejahteraan rakyat, yang insya Allah kami sudah punya pengalaman karena sudah pernah menjadi terbaik Indonesia.